Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cara membuat daftar isi secara otomatis ya. Nah, otomatis di sini kenapa? Karena kita menggunakan style yang ada di Microsoft Word. Nah, pastikan kita menggunakan stylenya dengan tepat ya. Karena kalau stylenya nggak tepat kita gunakan, maka ya tidak ada yang namanya daftar isi otomatis ya. Oke, nah yang perlu diingat adalah daftar isi ini akan menampilkan semua yang ada namanya heading. Jadi kalau kita pengen ada daftar isi ya pastikan ada headingnya ya, style heading. Oke, nah langsung saja kita mulai pada Microsoft Word 2019. Nah pertama kita buat dulu teks kita ya. Nah seperti ini. Misalkan kita ada teks seperti ini ya. Nah, jadi kita misalkan tentukan masing-masing ini ya. Ini adalah sebuah bab misalnya ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu kita harus tentukan dulu ini merupakan heading 1. Misalkan ini heading 1 ya. Kita cari heading 1. Nah, ini heading 1 ya. Nah, kemudian kita blok ya, kita pilih dia heading 1. Kita blok, pilih heading 1. Kita blok, pilih heading 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apa? Ya, kita tentukan yang mana heading 2 ya. Nah, ini misalkan heading 2, kita blok, pilih heading 2. Blok heading 2. Blok heading 2. Ya, blok heading 2. Kemudian blok heading 2. Ya, di blok heading 2. Nah, bagaimana misalkan kita pengen ada sub bab lagi ya. Nah, itu namanya heading 3. Oke, misalkan kita tambah di mana ya? Misalkan di teori ya. Misalkan kita ada teks, misalkan sebab akibat misalnya. Dan solusi. Nah, misalkan teks ini ya kita gunakan sebagai heading 3. Ya, tinggal kita blok ya, kita pilih heading 3. Oke. Nah, misalkan nih warnanya sama semua ya, bingung kita yang mana heading 1, heading 2, heading 3 ya silakan diatur seperti video sebelumnya ya. Jangan kita berikan warna ya, kita blok, ini modify ya, kita ganti warnanya misalkan hitam misalnya. Ya, berubah deh atau kita tebalkan biar nampak ya. Nah, ini misalkan ini ya. Kan yang ini. Heading 3 kita ganti. Nah, misalnya kita ganti warnanya hitam ya. Nah, oke ya. Nah, jadi kita udah atur ya semua dokumen ini ada headingnya ya. Ya, jadi ada headingnya ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, kita buat yang namanya numbering. Masih ingat di video saya numbering? Ya, kalau tidak ingat atau tidak tahu silakan cek video saya tentang bagaimana cara membuat bullet and numbering. Nah, oke. Nah, sekarang kita berikan numberingnya dulu ya. Misalkan di sini kita berikan dia adalah bab 1 misalnya ya. Gimana caranya? Ya, kita klik ini ya. Nah, ini kebetulan udah pernah saya buat ya. Nah, kalau belum pernah ya silakan buat di define new number format. Blok kita buat bab. Ya, ini dihilangkan misalkan. Sudah oke. Nah, ini ya. Nah, ini bagaimana? Dibuat sama ya, tinggal dipilih ini barusan dibuat. Tak kursor di sini. Nih. Nah, ini kok lain nih, kok nggak mau dia. Nah, tinggal klik kanan ya, pilih continue numbering ya. Jadi otomatis ikut ke yang di sebelumnya. Sudah? Nah, selanjutnya apa? Nah, kita akan berikan ini ya, subbab, kode subbab.
Bagaimana caranya? Sama, kita memberikan numbering lagi ya. Kita berikan misalkan di sini ya. Nih, misalkan ini yang udah ada ya. Kalau kita belum pernah buat, ya buat di sini misalkan. 1 nih misalkan ya. Kemudian ini tak kursor di sini, pilih yang barusan dibuat. Nah, kalau ini bagaimana? Ya kita buat baru deh ya. Baru, pilih define new number, ganti 2. Ini sama ya, pilih 2 tadi kan, ini 2. Nah kalau 3 bagaimana? Ya kita buat 3. Kita buat 3, ganti di sini 3, di sini 3. Sudah ya. Oh ini belum ya. Kita buat number baru ya, kemudian tambahin di sini 2 1 ya, berarti ini 2 1. Nah sebabnya sama ya. Nah udah kan. Nah misalkan kita ada outline-nya seperti ini ya. Nah pastikan kita semua udah menggunakan headingnya ya, heading. Style-stylenya ini menggunakan heading. Kenapa mesti heading ya? Kalau nggak ada heading nanti nggak akan muncul yang namanya daftar isi secara otomatis. Nah kalau sudah ya, langkah selanjutnya seperti apa ya? Nah pastikan kita dulu memiliki yang namanya halaman khusus untuk menampilkan daftar isi. Caranya gimana? Kita letakkan kursor di sini ya. Kemudian tekan tombol Ctrl Enter ya. Ya, nah sekarang kita ketik yang namanya daftar isi ya. Daftar isi. Nah, perlu diingat ya, daftar isi itu biasanya masuk ke dalam bahagian daftar isi juga ya. Maksudnya ada headingnya ya, kita blok. Ini daftar isinya masukkan ke heading 1 ya. Yang kita letak dia di tengah ya. Nih, daftar isi. Kemudian tekan tombol enter ya. Kita letakkan rata kiri kanan ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, mulai kita masukkan yang namanya daftar isi yang otomatis katanya itu. Bagaimana caranya? Ya, pastikan kursor dari sini ya. Nah, ini ubah saja ya. Ini karena headingnya heading 1, kita ubah ke normal ya. Nah, pilih tab reference ya. Nah, kemudian lihat di bagian table of contents ya. Nah, kita klik table of content. Nah, ini ada pilihannya ya. Ya, ini ada yang heading-heading ya. Nah, kita pilih yang ini atau ini ya. Nah, jadi misalkan kita pilih ini ya. Kita tinggal klik ya. Ya, otomatis terbuat kan? Nah, itu. Nah, ini tinggal dihilangkan saja. Nah, jadi kan? Tuh, lihat. Ya, otomatis bukan? Mudah sekali ya. Nah, jadi dia otomatis membuatkan halamannya di mana. Nah, bagaimana nanti misalkan kita melakukan perubahan? Nah, misalkan dasar teori halaman selanjutnya, misalkan seperti itu ya. Metodologi halaman selanjutnya, bagaimana di daftar isinya misalkan ya. Ya, itu mudah saja ya, tinggal klik kanan ya, pilih update file ya. Nah, di sini ada pilihan ya. Update page number only, ini artinya hanya halamannya saja ya. Kalau kita yakin tidak ada melakukan perubahan penambahan heading ya, kita pilih itu. Tapi kalau nggak yakin, mending ambil yang update entire table ya. Nah, klik ini, jadi apapun yang kita lakukan terhadap heading ya, itu akan diupdate di daftar isi ini ya. Tinggal kita klik OK. Nah, coba lihat berubah ya, dia ikut halamannya kan. Nah, seperti itu. Mudah kan cara membuat daftar isi secara otomatis ya. Nah, jadi di sini pun bisa kita klik ya nantinya kalau sudah kita lakukan publish ya, nanti video selanjutnya ya. Oke, nah ini contohnya di Microsoft Word 2019. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019
10 misalkan ya. Nah, pastikan dulu kita memiliki dokumennya. Maksud saya kontennya yang berisi heading-headingnya ya. Heading 1, heading 2, ataupun heading 3 ya. Misalkan kita gunakan template yang di Microsoft Word 2019 ini ya. Yang kita ambil kembali ya. Nih ya, misalkan saya copy dulu ya. Nah, kita contohkan dulu di Microsoft Word 2010 ya. Nah, ini. Nah, coba lihat. Ya, misalkan kita ada template seperti ini ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, misalkan kita sediakanlah halaman langsung khusus untuk daftar isi ya. Ya, kita buat misalnya di sini daftar isi ya. Daftar isi ya. Nah, tentu kita harus sesuaikan seperti ini ya. Kalau ini udah ada belum? Nggak tahu juga ya, kita coba saja ya. Nah, oke. Kita klik reference ya. Table of content ya. Kita buktikan apakah mesti harus heading kah ya. Kita klik misalkan yang ini. Nah, ini ada error. Ya, kita oke kan saja. Nah, lihat di sini tidak ada table of content ya, atau daftar isi otomatis katanya. Ya, kenapa? Ya, kita tidak menyertakan yang namanya heading tadi ya. Nah, berarti apa? Kita harus perbaiki dulu nih ya. Harus sertakan dulu yang namanya heading-headingnya. Oke, kita tentukan dulu ya. Misalkan kita perbaiki lagi nih ya. Kita perbaiki headingnya ya. Pastikan ada heading. Kita blok heading 1 ini, kita blok ya. Heading 1, blok heading 1 ya. Ini heading 2 ya. Heading 2, heading 2, heading 2. Nah, kemudian kita berikan heading 3 ya. Nah, kemudian kita berikan penulisan babnya ya. Nah, ini penulisan bab. Nah, di sini muncul tab navigation ya. Tab navigationnya di mana munculinnya? Kita klik view ya. Di sini ada muncul navigation pane ya. Kemarin kita nampilkan rule di sini, kita klik tab navigation pane. Nah, di Microsoft Word 2019 sama ya. Kita klik view ya. Kita klik navigation pane. Apa guna navigation pane ini? Kita otomatis pindah ya langsung ke headingnya ya. Jadi tidak payah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita berikan bullet and numberingnya ya. Kalau kita mau pakai bullet, kalau enggak numbering saja. Nah, oke, kita buat dulu ya. Kita buat yang baru ya, create define new number ya. Bisa kita buat ini. Pilih babnya. Bab 1 misalkan ya. Ini. Nah, kemudian kita buat ini lagi numbering yang ini ya. Define new number, kita ganti 1 titik. Oke ya. Sama. Ini yang kedua, kita buat baru define new number ya. Ini 2. Oh, maaf, ini udah ada ya 2 ya. Apa dibuat lagi? Nih. Kemudian yang 3. Define new number, ubah di sini. Klik OK, ini ganti saja.
Nah, udah ya. Oh, ini belum. View, define new number ya. Ganti di sini. Apa 2 ya? 2.1 ya. Nah, subbab dari ini ya. Nah, oke, semuanya sudah ada heading ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita lihat ya, kita lakukan update. Update di sini. Gimana caranya? Sama dengan Microsoft Word 2019 tadi ya, kita klik kanan ya, klik update file. Nah, muncul ya. Muncul kan? Nah, mudah. Loh, daftar isi kok nggak masuk di sini ya. Ini bisa kita hapus ya. Daftar isi kok nggak masuk. Nah, ayo, ada yang tahu kenapa alasannya? Karena belum masuk ke heading 1 ya. Kita klik heading 1, kemudian klik kanan di sini ya. Update field. Nah, kenapa ada 2 ini? Kita pilih yang atas. Oke, coba. Loh, nggak masuk juga ya, karena kita melakukan perubahan heading tadi ya. Kalau yang di atas tadi itu perubahan halaman saja. Nah, karena ada perubahan heading dan halaman, kita pilih update field. Pilih update entire table ya, itu baru masuk daftar isi. Oke, mudah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Nah, oke, coba kita gunakan template ini ya. Copy, nah kita pindahkan di sini. Nah, kebetulan udah ada heading-headingnya ya, jadi tidak capek saya tulis kembali ya. Nah, bagaimana memunculkan navigation pane-nya ya? Tadi ya, klik view. Klik di sini namanya dokumen map ya. Ya, kalau di 2010 navigation pane sama 2019. Kalau di Microsoft Word 2007 namanya dokumen map ya. Sama saja intinya, cuman bahasanya berbeda ya. Nah, oke. Selanjutnya apa? Ya, kita berikan halaman khusus untuk menampilkan daftar isi. Caranya gimana? Kita klik kursornya di sini, tekan tombol Ctrl Enter ya. Ya, kalau tidak mau di enter saja ya. Kita hilangkan ya. Oke, nah selanjutnya apa? Kita berikan halaman daftar isi ya. Daftar isi. Ya. Nah, kemudian klik tab reference ya, klik table of content. Nah, pilih ini ya. Nah, itu dia, otomatis ya. Tinggal dihapus. Nah, lihat otomatis. Loh, kok halaman 1 semua? Ya, tinggal disesuaikan ya. Disesuaikan nih, misalnya halaman selanjutnya. Ini halaman selanjutnya misalkan ya. Nah, oke ya. Nah, misalnya ini di Microsoft Word 2019 ya. Maaf, maksud saya 2007. Ada di dokumen mapnya seperti ini ya. Ini artinya dia masih menggunakan style ya, ini heading 1. Jadi kalau mau rapinya tinggal klik normal ini saja ya, biar hilang dia. Klik lagi normal. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengupdate halaman tadi ya, kita klik kanan ya. Pilih update field ya, update entire table. Nah, itu dia. Jadi langsung update semua halamannya ya. Nah, itu cara mengupdate daftar isi ya. Nah, kita sudah menggunakan template daftar isi ya, kemudian udah mengupdate. Nah, lupa kita cara melakukan modifikasi daftar isi. Nah, seperti apa sih cara melakukan modifikasi daftar isi? Nah, mari kita lihat ya. Nah, cara melakukan modifikasi daftar isi itu ya. Nah, jadi tadi itu kita menggunakan yang template ya. Jadi templatenya otomatis tuh seperti itu. Nah, misalkan kita nggak pengen menggunakan template ya, misalkan kita hapus dulu ini ya.
Nah, kita pengen melakukan modifikasi terhadap daftar isi ya. Nah, klik tab reference, kemudian table of content. Nah, pilih nih insert table of content. Nah, ini kita sesuaikan sendiri. Ya, jadi kita bisa melakukan modifikasi ya seperti apa yang mau kita inginkan ya. Misalkan pengen nyantumin nomor apa enggak, misalkan ya, rata kiri kanan misalkan ya. Jadi seperti itu. Nih. Jadi apakah hyperlink ini yang kita contohkan tadi ya, apakah dia dokumennya bisa diklik apa enggak nanti ya. Ya, jadi bisa berpindah. Nah, ini kalau enggak ya tinggal hilangin centang ini ya. Nah, kemudian halaman apa perlu ditampilkan apa enggak? Ya enggak mungkin enggak pakai halaman ya, namanya juga daftar isi ya. Nah, kemudian tabnya nih ya, kalau biasanya itu titik-titik, kalau enggak kita pakai yang garis saja seperti ini ya. Nah, seperti itu. Atau mau buat yang baru lah, kayak baru misalkan gitu ya. Nah, show level ini artinya apa? Tadi kita sampai subbab ketiga ya. Nah, kalau sampai subbab ketiga, buat sampai subbab ketiga ini maksudnya ya. Tadi kan sampai heading ketiga kan. Nah, kalau sampai heading ke-6 ya tambahin aja nih heading 6 biar muncul dia ya. Jangan sampai nggak ditambahin. Kita buat sampai heading 6 tapi ditampilin daftar isi cuman sampai heading 3 misalnya. Bingung kok cuma sampai heading 3 ya. Rasanya saya sampai heading 10 misalnya. Nah, pengaturannya di sini ya. Di modifikasi daftar isi ya. Tidak? Nah, mari kita lihat ya. Kita melakukan perubahan di tab leader ini ya. Ini tampilannya ya. Kemudian kita klik OK ya. Nah, coba lihat ya. Tuh, beda kan? Beda nggak? Beda sekali ya. Nah, lihat. Ya, ini garis-garis ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, itu sama saja ya. Kita hapus dulu daftar isinya ya. Daftar isi yang udah ada nih kita klik nih. Remove table of content ya. Kita buat versi kita. Tab reference, table of content, insert table of content. Nah, ini dia table of content. Ini sama, nggak ada perubahan kan? Nah, misalnya kita ubah ini ya. Ini levelnya mau sampai heading berapa ya, tinggal diatur di sini ya. Nah, penasaran kita apa benar nih kalau kita buat heading sampai heading 3, kalau kita buat pengaturan di daftar isi cuma sampai heading 2, apakah heading 3-nya nggak muncul? Nah, kita buktikan ya. Oke, kita melakukan perubahan di sini di type leader dan di show level ini ya. Kita kemudian klik OK ya. Loh, cuma sampai heading 2. Nah, padahal kita ada heading 3 loh. Nih. Nggak muncul kan? Oh, mungkin kurang update. Oke, kita klik kanan, pilih update entire table. Tuh, nggak muncul kan? Ayo, bagaimana caranya? Ya, caranya itu tadi ya. Terpaksa ini kita hapus lagi. Ya, di blok, delete. Table of content. Insert table of content, perbaiki di show levelnya. Klik OK. Replace katanya, oke saja. Tuh, baru muncul dia kan? Nah, itu baru muncul dia. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di Microsoft Word 2019. Nah, seperti apa? Oke, kita coba ya. Kita blok ini ya, kemudian kita hapus dulu ya. Nah, pastikan kursor di sini, kita klik reference ya, tab reference, table of content ya, kita pilih custom ya. Kalau di sini custom namanya. Nah, ini jadi nggak ada bedanya ya, sama saja ya. Ini pengaturan heading. Sampai heading berapa ya, ini tab leadernya ya. Misalkan pilih yang ini. Tuh nggak mau pakai spek number, nah kita anti mainstream misalnya ya. Kita klik OK. Tuh nggak ada. Ya apalah arti daftar isi kalau nggak ada page numbernya. Lah kan bisa gunakan hyperlink, Pak. Ah ya, memang bisa ya. Gimana cara guna hyperlink? Tuh ditunjukin caranya. Tekan tombol kontrol, kemudian diklik linknya. Nih ya, tekan tombol kontrol sampai muncul tangan seperti ini, kita klik. Nah, lompat dia ya.
Nah, itu gunanya yang hyperlink tadi ya. Yang mana sih gunanya tadi? Oke, kita blok, hapus dulu. Nih, custom table of content ini tadi use hyperlink. Ya. Kalau kita hilangin gimana? Oke, kita coba hilangin ya. Kita tidak perlu pakai show pack number. Oh, mana? Coba tombol kontrol. Nggak ada kan? Nggak muncul kan? Ya, karena hyperlinknya tadi kita hilangkan ya. Nah, jadi kalau daftar isi seperti ini nggak ada hyperlink ya. Untuk apa yang namanya daftar isi seperti ini gitu ya? Ini ya kita nama juga eksperimen ya. Coba-coba ya. Ya, kita kembalikan lagi ya. Nah, oke. Jadi kita sudah melakukan update tadi ya. Kemudian apakah kita sudah melakukan daftar isi tadi? Penghapus daftar isi udah apa belum? Ya, udah ya. Tadi udah saya demokan sekalian ya, karena pengen mengubah ya. Ya kalau nggak ingat yang mana bagiannya ya udah kita demokan. Kita klik ini ya. Ada muncul pop up di Microsoft Word 2019 ya. Kita klik nih. Pilih remove table of content ya. Nah, hilang deh. Di 2010 bagaimana ya? Sama saja ya. Kalau yang kita pakai custom ya tinggal kita blok aja ini. Hapus. Nah, kalau yang pakai template ya, ini misalkan pakai template, ini template ya. Nah, tampilannya seperti ini nih. Yang sama kayak Microsoft Word 2019 tadi ya. Kita klik remove table of content. Kalau pakai template. Kalau enggak seperti Microsoft Word 2019 ini ya tinggal kita blok, ya kita hapus aja, tekan tombol delete. Sudah? Mudah kan? Nah, jadi seperti itu. Membuat daftar isi. Bagaimana kita pengen membuat gambar misalnya, Pak? Ya, memberikan caption pada gambar. Apakah muncul di daftar tabel atau daftar gambar? Oh, benar juga ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan caption ya untuk gambar atau table, itu biasanya ada tulisan daftar table atau daftar gambar gitu ya. Gimana caranya? Apakah bisa dibuat otomatis? Ya, itu bisa ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Nah, langkah pertama bagaimana? Ya, kita siapkan dulu ya halaman khususnya ya. Pastikan dulu kita punya halaman khususnya ya. Kita buat misalkan sini ya, ada misalkan kita buat dulu di Microsoft Word 2007 ya. Daftar tabel. Kemudian ini daftar gambar. Nah, ingat jika ingin mau masuk di dalam daftar isi ya pastikan di dalam heading 1 ya. Oke, kita contohkan dulu, kita masukkan dulu daftar isinya ya. Mau pakai yang statik juga boleh ya atau custom. Nah, ini kita buat dulu ya, kita home, kita pilih heading 1, blok heading 1 ya. Daftar isi, kita klik kanan, update entire table. Oke, nambah ya. Nah, misalkan kita udah punya nih halaman khusus daftar tabel dan halaman khusus untuk daftar gambar ya. Terus kalau udah punya halaman, terus captionnya gimana ya? Kita buat dong ya. Nah, misalkan kita ada gambar nih di bagian ini ya, bab 1 ada gambar misalnya. Masih ingat cara memasukkan gambar? Pada Microsoft Word 2007, 2010, 2019. Kalau tak ingat, lihat di video saya sebelumnya ya. Ya, bagaimana memasukkan gambar, shape, ya smart art dan lain sebagainya. Oke, misalkan kita pengen memasukkan gambar ya. Klik insert, kemudian klik picture. Nah, misalkan saya punya gambar ini, kita klik insert ya. Nah, ini gambar misalkan ya.
Nah ini gambar ya. Kalau agak berat gini nih, aduh susah kita ya. Nah kita pilih compress picture. Oke, pilih option ya, kita pilih ukuran paling kecil ya, pilih oke saja. Nah itu ini praktisnya. Misalkan saya punya gambar ini ya. Nah bagaimana cara memberikan caption ya, tinggal klik gambarnya, klik kanan, pilih insert caption. Nah ingat, kita ganti labelnya ya. Kalau nggak ada label gambar di sini, kita klik new label. Nah kasih captionnya gambar. Kalau sudah oke ya. Nah kita kasih titik ya, misalkan. Nah captionnya ini gambar. Nah ingat, untuk mengganti posisinya ini tinggal dipilih saja ya. Biasanya kalau tabel itu di atas, kalau gambar itu di bawah biasanya ya. Kalau sudah pilih oke ya. Nah ini gambar ya, ini dia. Nah kemudian saya pengen memasukkan tabel misalnya ya, sama ya, pastikan dulu kita punya tabel ya. Klik insert, pilih table, misalkan ini. Kita kasih data dulu. Nah kita kasih captionnya bagaimana ya, kita klik ini ya, biar di blok seluruh table ya, atau di blok gini juga bisa ya. Klik kanan ya, kemudian insert caption. Nah ini kan nggak mungkin gambar nih, table ada nggak? Ini bukan bahasa Indonesia ya, ini table ya. Untuk memberikan tabel bagaimana? Klik new label lagi, sama kayak tadi, ketik table. Kalau sudah pilih oke ya. Nah ganti letaknya ya, letaknya di atas ya. Nah kemudian tinggal kasih captionnya apa, misalkan ini tabel. Sudah, klik oke. Nah sudah ya, sudah. Nah sudah kita berikan data ini ya. Setelah kita berikan data ini, kemudian kita akan masukkan dia ya. Bagaimana caranya ya, kita sesuaikan. Nah kalau sudah kita masukkan datanya tadi ya, maaf maksud saya sudah kita buat table dan gambar beserta captionnya, kita tinggal masukkan dia ke dalam daftar table. Misalkan kita daftar table dulu ya, klik kursor di sini, kita klik reference ya. Nah apakah di table of content? Beda ya, ini untuk daftar isi ya. Nah dia tempatnya di mana? Di sini ya, ini udah ada khusus. Insert table of features ya, kita klik nih. Nah lihat di sini ya. Nah ini pengaturannya. Nah sama seperti daftar isi tadi ya, fungsinya sama ya, show page number ya. Gak mungkin kan kalau nggak ada halamannya. Nih hyperlink, tahu kan gunanya seperti apa tadi ya. Nah ini tab leader sama ya fungsinya. Nah yang perlu diperhatikan itu adalah lebih khusus tuh ini ya, caption label ya. Jadi pengaturan ini bisa untuk masukin gambar ataupun table ya, ataupun yang berhubungan dengan caption itu. Nah misalkan karena kita pengen buat di daftar table ya, captionnya kita pilih table ya. Nah kalau sudah ya, oh maaf saya lupa nih, ini kalau nggak kita buat label and number tuh hilang nanti ya.
Ya, jadi kalau tadi kita buat captionnya itu adalah ini table, ini gambar gitu ya. Kalau nggak kita buat ini ya kan ada tuh tampilannya tulisannya tadi itu ya. Kita klik OK dulu ya. Nah, ini contohnya ya, table 1 ini table ya. Nah nih, bagaimana dengan gambar ya, sama ya, klik di sini kursornya, klik insert table of figure. Nah, lihat di sini. Jangan sampai salah pilih caption ya, karena kita akan memasukkan daftar gambar. Nah, ini diubah jadi gambar. Oh, kalau saya pengen buktikan ini apa sih gunanya ya, tinggal kita coba klik hilangkan, klik OK. Ini gambar saja. Gambar berapa? Nggak tahu kan? Nah, itu jadi perbaiki dulu ya. Nah, masih include label dan numbernya ya. Set gambar, oke ya. Ini muncul ya. Nah, mudah saja bukan? Nah, itu caranya membuat daftar tabel, daftar gambar ya. Tidak susah ya. Nah, selanjutnya bagaimana di Microsoft Word 2010 ya. Oke, boleh kita praktekkan juga ya. Ya, kita copy saja yang ini ya. Karena caranya sama saja ya. Atau mau kita demokan boleh juga ya. Misalkan di sini set gambar, misalkan ini ya. Kita atur ukurannya ya, dan kita atur posisinya ya. Kita klik kanan, berikan caption. Ini belum ada ya, kita berikan labelnya ya. Ini gambar, gambar. Oke, kasih namanya ini gambar. Oke. Nah, itu ya. Kalau table bagaimana ya, sama saja ya. Pastikan kita punya table ya. Table, block table, insert caption, ganti. Nggak bisa ya, buat table baru ya. Maksud saya label baru, beri nama tabel. Table ya, si nama ini tabel. Ganti posisinya di atas kalau sudah pilih oke. Nah, untuk demokannya bagaimana ya, kita buat dulu ya. Nah, ingat ini diubah dulu jadi heading 1 ya. Nah, caranya sama dengan Microsoft Word 2010 tadi ya. Reference, table of figure, pilih di sini mau nampilin gambar, klik gambar ya. Ini sama semua pengaturannya. Oh, salah, ini table ya, harusnya jangan captionnya gambar ya. Hapus dulu, ganti captionnya table ya. Oh, ini udah diganti table ya. Oke, update. Untuk gambar ya sama, tinggal ganti saja di sini gambar ya, klik OK. Nah, seperti itu ya di Microsoft Word 2010 ya. Jadi tidak ada perbedaan di Microsoft Word 2019 ya. Maaf, maksud saya 2007 dan 2010 itu sama ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya, kita lihat ya. Ya, pastikan kita punya halaman khusus ya untuk membuat daftar tabel ya, daftar gambar ya. Nah, bagi heading 1 ya.
Nah, misalkan di mana ya? Misalkan di sini kita kasih gambar, misalkan insert picture, this device ya. Ini di Microsoft Word 2019 ya. Misalnya gambarnya ini ya. Klik kanan, insert caption, kita ganti gambar ya. Karena saya udah ada buat gambar ya. Sama caranya dengan Microsoft Word 2010 2007 ya. Kalau nggak ada ya tinggal dibuat new label saja ya, caranya sama. Kalau sudah oke, itu gambar. Nah, misalkan di sini saya pengen buat tabel, insert table. Ini kemudian kita blok tabelnya ya. Kita pilih insert caption, ganti table. Nah, ini sama aja karena saya udah ada ya. Kalau tidak buat baru aja di sini new label. Kalau sudah oke ya. Nah, kalau sudah pilih oke ya. Nah, ini tabel dan gambar udah kita buat. Nah, sekarang kita akan masukkan ke halaman daftar tabel dan daftar gambar. Saya klik tab reference, kemudian klik insert table of figure. Nah, pertama dulu kita pilih daftar tabel ya. Berarti kita klik ini captionnya table. Kalau sudah klik OK. Nah, gambar bagaimana ya, sama ya, kita klik insert table of figure, klik gambar, klik OK. Nah, ini muncul ya. Ya, jadi dia otomatis sama ya dengan Microsoft Word 2007 dan 2010 dan 2019 sama. Nah, bagaimana misalnya ini gambar, heading, semuanya kan otomatis nih. Nah, caranya bagaimana untuk semuanya otomatis juga ya, daftar isinya juga ya. Nih, kan semuanya udah berubah-berubah tadi ya. Ini misalnya. Saya pengen update sekaligus semua, bisa nggak? Bisa, tinggal tekan tombol Ctrl A. Ctrl A itu blok semua ya, seluruh dokumen di bloknya ya. Ya, Ctrl A, kemudian klik kanan ya, update field, update entire table. Nah, muncul kayak gini, tekan terus ya. Nah, lihat ya, ini dia. Nah, ini kenapa muncul? Nah, ini tadi kan belum dihapus ya, masih ada template nih tadi. Nah, ini coba lihat, ini otomatis semuanya ya diubah. Terisi daftar table ya, lamannya otomatis berubah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ya, bagaimana penggunaan fitur ya cross reference. Apa sih cross reference? Nah, jadi kita contohkan seperti ini ya. Nah, cross reference ini misalkan kita pengen menjelaskan sebuah gambar atau sebuah table. Nah, jadi kita tak perlu khawatir ketika tabelnya berubah nama, dia akan berubah otomatis gitu ya ketika melakukan proses updating. Bagaimana caranya? Misalkan kita pengen menjelaskan table 1 ya. Nah, misalkan kita buat di sini. Nah, misalkan kita pengen gunakan cross reference untuk menjelaskan tabel ini ya. Kita letak kursornya di sini, klik reference, pilih di bagian caption, pilih cross reference. Nah, kita pilih karena kita pengen jelaskan table ya, klik table ya. Nah, kalau kita klik entire caption nih semua ditulisnya nih. Kita nggak perlu itu, kita butuh nama tabelnya saja ya. Kita pilih only label and number. Nah, insert. Nah, close. Ini munculnya seperti ini ya. Ya, nah. Kita buat misal tabel 1 merupakan tabel
baru. Ini tabel 1 ya. Bagaimana kalau di atas ini ada tabel? Nah, kita lihat ya apa yang terjadi. Misalnya ini ada tabel, jangan lupa caption. Ini insert caption. Ini kita buat dia adalah utama misalkan. Nah, lihat ini jadi tabel 1 bukan? Ini tabel 2. Nah, coba lihat ini. Apakah merujuk ke sini? Apakah kita ubah dia atau bagaimana? Tidak perlu ya. Caranya bagaimana? Tinggal kita Ctrl A ya, biar praktis. Kemudian diupdate ya. Klik kanan, update field entire table ya. Terus klik terus. Nah, coba lihat. Otomatis ya. Otomatis kan? Jadi dia karena cross reference itu seperti itu. Jadi kita tidak perlu ubah ketika terjadi tabelnya bertambah ya, jadi tidak perlu manual lagi, capek kita, pakai otomatis saja ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010? Ya itu sama saja ya, tidak ada perbedaan ya. Nah, misalkan tabel ini misalkan ya, kita tambahkan cross reference ya, klik reference ya. Mana yang kita klik? Ini ya cross reference. Pilih table ya. Pilih di sini table ya. Ganti di sini label and number, insert, close ya. Nah, kita kasih penjelasannya ya. Nah, bagaimana jika di atas ini ada table? Ya, sama caranya ya. Jadi tidak ada perbedaan ya. Insert caption, kasih captionnya. Insert caption, ya kasih captionnya. Ya pilih OK ya. Ini dia. Coba lihat tabel otomatis. Nah, ini bagaimana? Nah, jangan khawatir ya, tinggal klik Ctrl A ya untuk diupdate semua dokumen ya. Update field, update entire table. Kalau muncul oke kan terus ya, entire table. Nah, coba lihat ya, sama kan? Jadi jangan khawatir ya jika tabel Anda bertambah ataupun tabel Anda berkurang. Tinggal Ctrl A, pilih update entire table ya. Mulai dari daftar isi sampai ke captionnya diupdate semuanya. Jadi jangan khawatir, otomatis. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Ya, kita lihat ya. Jadi tabel dan gambar sama pengaturannya, captionnya ya. Maksud saya itu cross reference-nya sama cara penggunaannya ya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, misalkan kita berikan cross reference-nya di sini misalkan ya. Nah, ini yang kita kasih penjelasannya itu misalkan, kemudian di atasnya ada tabel baru ya. Kemudian kita blok, kita kasih caption. Nah, ini berubah tabelnya. Nah, ini bagaimana? Apakah dia ikut yang di atas? Kita lihat ya. Tinggal Ctrl A, klik kanan, update field, update entire table. Nah, coba lihat ya. Nah, tetap dia. Jadi dia memilih itu. Ya, kalau gambar bagaimana? Ya sama aja, tidak ada perubahan ya. Gambar tetap sama, tinggal klik reference ya, cross reference, ganti tipenya ini apa ya, gambar. Nih, pilih di sini, ini insert. Ya. Nah. Ya, jadi tidak ada perbedaan ya. Jadi jangan khawatir kalau udah tiba-tiba nyusul gambar atau tiba-tiba gambar salah. Ya tidak perlu khawatir ya. Tinggal Ctrl A, kemudian update seluruh gambar ya.
update entire table. Nih, ada gambar ya. Ctrl A, klik kanan, update field, entire table ya. Tuh, ikut dia ya. Jadi jangan khawatir ya. Sama juga di Microsoft Word 2010 juga seperti itu ya. Tidak ada perbedaan. Masukkan referensinya, pilih di sini tipe, pilih tipenya gambar ya, insert ya. Nih, misalkan di sini juga ada gambar, usul gambarnya ya. Udah capek-capek kita buat cross reference-nya, taunya ada gambar nyusul ya. Banyak manual, capek banget ya. Kita pakai otomatis ya. Oke ya, tinggal Ctrl A, kanan, update entire table. Otomatis ya, jadi tidak ada perbedaan caranya Microsoft Word 2007 2010. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya, untuk gambar ya sama aja, tidak ada perbedaan ya. Misalkan kita kasih teks, referen, cross referen, kita pilih gambar ya. Nah, kemudian di atasnya juga ada gambar ya. Ya, misalkan dia ada gambar, kita tambah gambar dulu. Ya, ada gambar baru, kita kasih caption. Kita ganti gambar, klik OK ya. Lihat, ini gambar 2, ini gambar 1 ya. Kita pengen ini penjelasannya ini ya, tinggal di Ctrl A, klik kanan, update field ya, update entire table. Update entire table. Oke, mudah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu penggunaan penggunaan reference ya, cross reference pada Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019 itu sama. Oke, demikianlah materi kita tentang daftar isi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.